berjumpa bersama masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah sekarang saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar bersama-sama di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Seperti biasanya sebelum saya mengajarkan strategi ini kepada Anda sediakan pulpen dengan warna yang berbeda, bisa dengan warna hitam dan warna merah, untuk membantu Anda dalam proses belajar untuk menggunakan otak kanan. Dalam video kali ini, saya akan mengajarkan satu trik kepada Anda untuk mengenali kata have. Nah, di sini perlu Bapak Ibu ketahui ada kata have. Have. Nah, ini semua soal 5 soal yang sudah saya tulis di papan ini nanti ada kaitannya dengan kata have. Nah, have ini memiliki banyak arti dan banyak pola. Maka dari itu saya akan ajarkan triknya kepada Anda. Semoga Anda bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, have di sini dia posisinya ada kalanya dia sebagai auxiliary atau kata kerja bantu, ada kalanya have itu sebagai ordinary. Jadi have itu ada kalanya dia menjadi auxiliary, kata kerja bantu. Yang kedua ada ordinary atau kata kerja murni. Nah, have di sini ada kalanya memiliki arti memiliki, ada kalanya memiliki arti apa? Telah. Ada kalanya have ini memiliki arti meminta. Nah, jadi have ini bisa jadi memiliki arti memiliki, have ini bisa jadi memiliki arti telah, have ini bisa jadi memiliki arti meminta. Oke, contoh di sini ada kata I have a car. I have a car. Have di sini memiliki arti memiliki. Oke, I have a car. Saya memiliki sebuah mobil. Yang kedua telah. Contoh di sini. I have done my homework. Oke. I have done my homework. Have di sini memiliki arti telah. Nah, have di sini memiliki arti telah yang kedudukannya sebagai auxiliary atau kata kerja bantu yang bisa menjadikan kata kerja setelahnya menjadi bentuk ketiga, verb 3. Kalau have yang pertama ini dia adalah sebagai ordinary. Ordinary atau kata kerja murni. Yang ketiga ini memiliki arti meminta. Memiliki arti apa? Meminta. Contoh, ketika saya mengatakan I have had my son. I have had my son. I have had my son come to my office. I have had my son come to my office. Nah, di sini have di sini adalah sebagai auxiliary. Had di sini adalah bentuk ketiga dari kata have. Yang artinya yang ketiga ini memiliki arti meminta. Ini babnya di kausatif. Kausatif verb. Oke. Bisa dipahami? Jadi saya ulangi sedikit. Have di sini bisa jadi memiliki arti memiliki. Have di sini bisa jadi memiliki arti telah. Have di sini bisa memiliki arti meminta. Have memiliki arti memiliki ketika dia di ordinary. Contoh, I have a car. Terus yang kedua, have ini memiliki arti telah ketika have ini menjadi auxiliary. I have done my homework. Yang ketiga, have di sini bisa jadi auxiliary, bisa jadi ordinary. Ini ketika berada di causative verb. Yang artinya bukan memiliki, bukan artinya telah, tapi artinya di sini adalah meminta. I have
had my son come to my office. I have had my son come to office. Ini adalah babnya adalah bab tentang kausatif. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini babnya adalah bab kausatif. Anda bisa buka di bab kausatif. Kausatif itu di chapter 18. Nah, di sini have di sini harus diikuti dengan verb 1. Nah, di sini harus diikuti dengan apa? Verb 1. Oke. Terus, ini untuk yang bentuk kalimat aktif ya. Kalau pasifnya di sini telah ini ditambahkan been. Ini kalau bentuk aktif. Kalau pasifnya bagaimana, Sir? Kalau pasifnya the homework has been done by me. Oke. The homework has been done by me. Nah, telah ini jadi PR-nya telah dikerjakan olehku. Ini adalah memiliki arti telah, tapi bentuknya adalah bentuk pasif. Kalau ini telah aktif. Kalau ini telah pasif. Pertanyaannya, Sir, untuk membedakan aktif pasif bagaimana, Sir? Di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan. Untuk kalimat aktif itu apabila subjeknya, jadi subject does the activity. Oke, jadi apabila subjeknya does the activity, subjeknya melakukan aktivitas, itu bentuknya kalimatnya kalimat aktif. Tapi kalau subjeknya gets the activity, jadi the homework ini kan subjek. PR-nya itu dikerjakan atau mengerjakan? Dikerjakan. Apabila subjeknya dikenai aktivitas, maka ini bentuk kalimat pasif. Nah, itu ya. Ini. Terus yang kedua, meminta ini bisa jadi aktif, bisa jadi pasif. Nah, kalau I have had my son come to my office, ini adalah bentuk kalimat kausatif yang aktif. Nah, biasanya kalau di kausatif yang berupa aktif ini, biasanya jawabannya berada di sini. Kata kuncinya. Biasanya di sini yang salah di sini. Jadi come ini harus diikuti dengan verb 1. Biasanya di sini diselewengkan dengan came atau coming gitu. Jadi came salah. Coming juga salah. To come juga salah. Kenapa? Kalau came itu berarti kan bentuk kedua. Kalau coming berarti verb ing, berarti salah. Kalau to come itu juga salah karena to infinitive. Kenapa? Karena di sini harus bentuk pertama. Nah, ini ya. Terus yang kedua, ini have ini kan aktif nih. Ini juga bisa di pasif. Nah, contohnya bagaimana? Untuk melihat aktif pasif, ini Anda harus melihat di sini objeknya. Objeknya apabila orang, nah, ini biasanya aktif. Tapi kalau objeknya adalah benda, oke. Benda ini adalah pasif. Apabila objeknya benda itu berarti pasif. Contoh, saya minta lantainya disapu. Berarti I have the floor swept. Swept. I have the floor swept. Nah, saya minta lantainya disapu. Nah, ini kita harus melihat apabila di sini objeknya adalah benda, maka di sini harus bentuk ketiga. Kenapa? Ini adalah bentuk pasif. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Terus yang terakhir yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk melihat apakah ini memiliki, telah atau meminta, Anda harus lihat kata setelahnya. Kalau di sini kata setelahnya adalah kata benda, noun atau benda. Oke, noun atau benda berarti memiliki arti memiliki have-nya.
Oke ya. Jika di sini adalah setelahnya adalah kata benda dan tidak ada kata setelahnya, ini kata kuncinya, maka di sini diartikan memiliki. Oke, paham ya? Terus yang kedua, yang memiliki arti telah ini, setelah have, ini harus bentuk ketiga. Kalau aktif, ya, kalau aktif, have langsung diikuti bentuk ketiga. Have diikuti dengan bentuk ketiga, verb 3 atau past participle. Oke, past participle. Oke, paham ya? Jadi have-nya ini harus diikuti bentuk ketiga ketika memiliki arti telah. Oke, Anda harus tangkap nih. Terus yang terakhir, sebelum terakhir, ketika ini adalah bentuk pasif, Anda harus lihat subjeknya ini harus benda. Karena kalau subjeknya benda mesti pasif nih. Kalau orang bisa aktif, bisa pasif. Tapi kalau subjeknya ini adalah benda, kebanyakan pasif. Kalau pasif, rumusnya adalah has been, harus diikuti dengan verb 3. Nah, verb 3, has been, verb 3. Ini adalah kalau bentuk kalimat pasif. Oke, kalau meminta, ingat, setelah have ini diikuti objek. Nah, harus diikuti objek dan harus diikuti bentuk pertama. Nah, jadi apabila setelah have ini diikuti dengan objek, harus diikuti dengan bentuk pertama. Terus yang terakhir, kalau pasif, ya, setelah have diikuti dengan objek dan di sini harus bentuk ketiga. Nah, ini ketika bentuknya kausatif yang berupa apa? Pasif. Mohon maaf ini agak sedikit panjang penjelasannya karena saya harus menjelaskan secara detail supaya Anda bisa memahami. Jika Anda paham, Anda bisa komen, yes paham sir, yes paham sir, yes paham sir. Nah, ini ya. Ini penjelasannya. Mungkin agak sedikit rumit, tapi semoga ini bisa membantu Anda untuk mengenali pola-pola dalam have. Oke, kita masuk dalam soal. Sebenarnya kalau masuk dalam soal ini sangat mudah. Saya harus selalu mengatakan ini sangat mudah, ini sangat mudah, ini sangat mudah. Kenapa? Tujuannya saya ingin membesarkan mental Anda, bahwasanya Anda bisa sukses di studi maupun di karir ya. Oke. Sebenarnya sangat mudah kalau dimasukkan ke dalam soal. Oke, soal nomor 1. Most polar seals retreat to open water during the winter, but a few types have learned to survive on and under the ice all year round. Nah, di sini Anda harus dengan cepat untuk menganalisis. Di sini most polar seals ini adalah jamak, makanya di sini ini simple present, ya toh? Simple present. Karena simple present ini jamak, maka ini nggak boleh ada s atau is. Berarti ini benar. Ini ada verb harus dipisah dengan to. Oke. Water during the winter. A few types di sini ini jamak a few beberapa macam. Ini nggak masalah. Have learned. Nah, ini yang salah. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan. Apabila ada have itu diikuti verb, harus verbnya bentuk ketiga. Ya toh? Ini harus tambah ed learned. Nah, have learned harus diikuti bentuk ketiga. Have itu apabila diikuti verb, have itu harus diikuti verb 3. Have ini berarti memiliki arti apa? Telah belajar untuk bertahan hidup. Oke. Paham ya? Saya ulangi lagi, have itu apabila diikuti verb, have itu harus diikuti bentuk ketiga. Oke. Terus yang nomor 2, my car has been broken. Nah, di sini my car ini subjeknya adalah benda. Has been. My car kata gantinya it, makanya pakai has. Ini oke, nggak masalah. Has been broken, nggak masalah ya. Terus kemudian, so I will have the mechanic repaired it before 1 p.m. Lah, di sini I will have, ini ada kata have diikuti dengan objek. Nah,
have ini diikuti dengan objek. Lah, objeknya ini adalah mekanik. Mekanik itu adalah montir. Oke. Tadi saya jelaskan di sini bahwasanya apabila objeknya berupa benda, harusnya adalah bentuk kalimat pasif. Lantainya menyapu atau disapu? Lantainya disapu, makanya ini harus bentuk ketiga. Oke, di sini mekanik ini adalah montir. Jadi saya akan meminta montirnya memperbaiki atau diperbaiki. Memperbaiki. Yang salah adalah yang C. Ini nggak boleh bentuk ketiga, salah. Harusnya adalah verb 1. Harusnya repair. Ini bentuk kalimat aktif, harus diikuti. Jadi kalau aktif, subject, have, objek harus diikuti dengan verb 1. Jawabannya nanti kalau causative verb mesti berada di verb yang kedua ini. Karena sifatnya sudah paten ya, nggak berubah-ubah. Oke, bisa dipahami ya. Di sini have diikuti objek. Objeknya ini adalah orang. Maka kebanyakan adalah aktif. Kalau aktif harus diikuti verb 1. Di sini verb 3 ini salah. Kenapa? Karena ini bentuk kalimat aktif. Kalau kalimat pasif ya harus memang verb 3. Nah, oke. Kalau mobilnya diperbaiki. Tapi kalau montirnya memperbaiki. Semoga bisa membantu Anda. Kalau paham komen, yes, paham sir. Itu semangat ya. Oke, kemudian yang nomor 3. Historical record shows that Halley's Comet has returned about every 76 years for the past 2000 years. Lah, di sini historical records ini catatan sejarah ini adalah jamak, makanya ini oke, tanpa ada s atau is. Ini adalah apa? Simple present. Oke, bisa dipahami. Dan has-nya di sini ini kan subjek diikuti has. Lah, dan setelah has ini kita lihat, setelah has-nya ini kebetulan verb. Tadi konsepnya setelah have itu kalau verb berarti harus bentuk ketiga. Ini berarti yang salah yang B, harusnya returned, bentuk ketiga. Bisa dipahami? Oke, mudah kalau Anda tahu ilmunya. Maka dari itu saya sarankan Anda untuk belajar dari buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol ini terlebih dahulu. Kenapa? Karena buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol ini akan mengajari step by step Anda belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Nah, di sini Anda akan belajar tenses, Anda belajar causative, Anda belajar elliptic, Anda belajar part of speech, Anda belajar reported speech, Anda belajar klausal, Anda belajar gerund and to infinitive, banyak. Jadi seluruh materi yang ada dalam bahasa Inggris sudah saya masukkan di Konsep Belajar TOEFL dari Nol. Dan buku ini tidak hanya buku saja, ada video pembelajarannya. Cara belajarnya, Anda harus tonton videonya sambil buka bukunya. Dan itu sesuai dengan chapternya. Anda buka chapter 1, Anda buka di bab 1, di buku juga bab 1. Anda tonton materinya, setelah Anda tonton materinya, Anda kerjakan latihannya. Setelah Anda kerjakan latihannya, Anda tonton pembahasannya, teknik mengerjakannya bagaimana. Ini untuk konsep belajar TOEFL dari nol. Di buku selanjutnya, di situ saya juga menulis belajar listening TOEFL dari nol. Ini akan mengajarkan teknik-teknik, trik-trik bagaimana cara mengerjakan listening TOEFL dari nol. Ini sudah banyak yang membeli dan alhamdulillah mereka lolos. Mereka banyak sudah yang kasih testimoni. Terima kasih saudara, saya sudah lolos yudisium S2, S3 maupun dalam negeri maupun luar negeri. Semoga Anda juga bisa menyusul. Ini informasi luar biasanya adalah jika Anda membeli buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol dan belajar listening TOEFL dari nol, satu paket ini Anda saya kasih bonus buku ini, vocabulary TOEFL dari nol. Nah, ini akan menjadi bonus. Ini tebal apa tipis? Tebal banget ya. Jadi, beli Konsep Belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol, gratis vocabulary TOEFL dari nol jika persediaannya masih ada. Karena untuk bonusnya ini
kalau dijual juga laris itu, tapi saya kasih bonus pada Anda untuk 50 pembeli pertama. Jika Anda tertarik langsung pesan di nomor yang ada di deskripsi. Oke, bisa dipahami ya. Jadi di sini apabila have diikuti verb harus diikuti verb 3. Oke. Kalau diikuti dengan kata benda, lihat kata setelahnya. Di have diikuti kata benda, noun, lihat kata setelahnya. Lah, nounnya ini Anda harus lihat. Ini orang atau benda. Kalau orang ini harus verb 1. Tapi kalau ini benda, ini harus verb 3. Nah, itu cara mudahnya seperti itu. Oke, kemudian soal nomor 4. Ini juga mudah kalau Anda tahu ilmunya. Sulit itu kalau tidak tahu ilmunya. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, saya yakin tidak sulit lagi. Oke, kemudian yang nomor 4, Mr. Ronnie can't have the package bla 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 until Monday. Nah, di sini ada kata have. Diikuti dengan noun. Nah, ingat, have diikuti dengan noun. Anda harus lihat nih. Have diikuti dengan noun, ini berarti polanya kausatif. Lah, kausatif nounnya ini orang atau benda. Package itu paket. Ini berarti ini adalah benda. Nah, kalau benda itu mengantar atau diantar. Oke, paketnya mengantar atau diantar. Lah, paketnya di sini diantar. Kalau diantar berarti ini harus bentuk ketiga. Lah, Anda harus lihat have diikuti objek. Objeknya ini kalau benda biasanya langsung verb 3. Kenapa? Karena ini adalah bentuk kausatif pasif. Makanya yang benar yang mana, Sir? Jelas yang D, mudah saja. Nah, terakhir ya. General Grant had generally him at Appomattox to sign the official surrender of the Confederate force. Lah, di sini ini adalah subjek, ini adalah have, tapi karena bentuk kedua jadi had, diikuti dengan objek. Oke, diikuti dengan objek. Objeknya ini adalah orang. Objeknya adalah orang. Generally itu nama orang. Lah, di sini kalau ini sudah tahu orang, berarti bla bla blanya ini jawabannya harus verb 1. Yang verb 1 yang mana, Sir? Mudah saja jawabannya yang gini aja. Nah, semoga video ini bisa membantu Anda untuk meningkatkan teknik Anda untuk menganalisis. Terus belajar tingkatkan kemampuan Anda dalam menganalisis. Saya doakan Anda bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Terus belajar, jangan putus asa. Thank you.